Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ervan Kembar Dewanto selaku SMP Negeri 2 Jatiroto, serta Bariska dan temannya yang sudah sibuk dokumentasi yang saya banggakan. Penutup, langsung saja kita buka acara desiminasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan kepada Bapak Ibu dimohon berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya mulai setelah hitungan 3. Minta suara. Indonesia 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ke depan, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran atas segala limpahan rahmat, atas segala hidayah, inayah dan sebagainya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu tentang calon guru penggerak di lingkungan sekolah tersebut. Ada sesuatu yang menarik untuk kita renungkan, untuk kita pahami tentang budaya positif itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, berulang kali sudah saya sampaikan, budaya positif itu harus terpancarkan, terkeluarkan energi positif, tidak hanya dari siswa tapi juga dari kita. Ya. Jadi kita sebagai guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 2 Jatiroto itu seyogyanya, seharusnya itu kita harus membudayakan yang namanya budaya positif. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksa peserta didik kita untuk berbudaya positif sementara kita tidak berbudaya positif. Ya. Jadi budaya positif itu harus kita mulai dari kapan? Dari sekarang. Oleh siapa? Dari diri kita sendiri dulu. Ya. Karena menurut sebagian dari kita itu guru itu kan akronim dari digugul dan ditiru. Artinya ketika kita sudah membudayakan budaya positif, insya Allah nanti dari pihak peserta didik kita akan tertulari ya dengan yang namanya budaya positif. Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan isu yang
hangat ini, yaitu tentang 3 dosa besar dunia pendidikan. Ya, berulang kali juga sudah saya sampaikan, ada 3. Yang pertama adalah perundungan atau bullying, yang kedua adalah sexual violence atau kekerasan seksual. Di situ adalah bisa juga pelecehan seksual, dan yang ketiga adalah intoleransi. Ketiga hal ini adalah musuh besar kita, maka kita harus bersama-sama menyisingkan lengan baju kita untuk memerangi ketiga hal ini. Ya, baik itu bullying atau perundungan, kekerasan seksual ataupun intoleransi. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, sekolah kita, rapor pendidikan kita itu pada nilai iklim keamanan kita turun sebesar 3,4%, walaupun masih kategori hijau, tapi ada tren penurunan sebesar 3,4% dibandingkan tahun kemarin, yaitu 2022. Maka dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Ade ini itu relate dengan kasus atau masalah yang kita hadapi, yaitu tentang keamanan sekolah. Kan ada 6 indikator itu di dalam rapor pendidikan kita. Yang pertama, literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan, ya, kemudian kebinekaan dan pengetahuan. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, seperti yang saya sampaikan, dengan adanya kegiatan diseminasi ini, kami berharap yang terutama semua warga sekolah, ya, kita berharap bahwasanya ini nanti akan bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk supaya rapor pendidikan kita, terutama di iklim keamanan itu bisa berdampak. Harapannya nanti bisa naik. Jadi tidak, walaupun hijau tidak turun tapi naik. Itu ya, harapan saya gitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga pada rapat koordinasi kemarin saya sudah sampaikan, seandainya kita harus membuat yang namanya komunitas belajar sekolah. Ini bisa kita secara live, ya, misalnya kita sudah punya, ini kita bisa untuk invite, ya, untuk mengundang para peserta untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini, bisa, ya, sehingga komunitas belajar sekolah kita akan rame dengan apa? Rame dengan kegiatan-kegiatan positif yang bisa menginspirasi, baik menginspirasi kita maupun sekolah yang lainnya, yang tidak hanya skup Kabupaten Lumajang, harapannya adalah seluruh Indonesia. Itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, panjenengan ketika mengerjakan PMM, ya, saya berharap pengerjaan PMM itu tidak langsung dari PMM tapi melalui rapor pendidikan, ya. Jadi masuk di rapor pendidikan. Nah, nanti ketika panjenengan menemukan yang namanya budaya positif, kerjakan modul-modulnya, tonton videonya, kerjakan latihan pemahamannya. Nah, kemudian pada tahap aksi nyata, foto atau dokumentasi, baik itu mungkin video dan sebagainya, pada hari ini bisa dijadikan sebagai aksi nyata. Kirim, upload, insya Allah kalau sudah lolos kita akan mendapatkan sertifikat. Jadi sama-sama menguntungkan Bapak Ibu, ya. Itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya memberi trigger kepada panjenengan semua. Monggo, saya atas nama Kepala SMP Negeri 2 Jatiroto memberi kesempatan kepada panjenengan semua seluas-luasnya untuk bisa apa? Untuk bisa meningkatkan kompetensi, untuk bisa mengupgrade pengetahuan panjenengan semua, yang endingnya adalah untuk kebutuhan siswa. Gitu ya.
Jadi jangan sampai kita itu terkooptasi, terkotak-kotak pikiran kita dengan aku wis ngene wis enak, bayaran gue wis ono. Aku lu masih gak lapo-lapo ya oleh sertifikasi. Jangan, ayo kita ubah pola pikir seperti itu menjadi sebuah pola pikir yang progresif yang tujuannya adalah untuk memperbaiki pendidikan khususnya di Kabupaten Lumajang. Itu ya. Jadi saya memberi kesempatan kepada panjenengan semua. Sekarang kan banyak itu platform-platform yang bisa untuk refresh atau mengupgrade ilmu kita, terutama di PMN, ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Jatiroto saya nyatakan dibuka dan dilanjutkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irfan atas pesan-pesannya. Semoga kita dapat menjalankan pesan beliau. Dimohon untuk berdiri Bapak Ibu. Tepuk anti bullying terlebih dahulu nggih, biar menjadi kebiasaan yang positif di sekolah kita. Sudah siap? Ya. Tepuk anti bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki, bullying, no. Sayangi teman, yes. Tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu ada sedikit. Tidak fokus, bully ya. Ya fokus ya. Yang duduk di sini, jangan ikut-ikutan. Ya. Ya. Sebentar, untuk ekspresinya kok. Gor. Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan sebuah materi tentang budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Jatiroto. Ini saya. Pertanyaan
Pertanyaan pertama kepada Bapak Ibu, setuju ataukah tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Kepada Pak Yudi, kenapa tidak setuju Pak Yudi? Kenapa saya bilang tidak setuju? Dikarenakan hukuman itu identik dengan punishment yang bersifat membuat jerah, tapi tidak bikin anak itu taubat atau tetap melakukan hal yang sama, kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi saya kurang setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Justru motivasi baik motivasi spiritual maupun motivasi intrinsik atau ekstrinsik berupa pemberian hadiah dan sebagainya, bila dia juara, bila dia mendapatkan prestasi atau hal-hal yang lain. Demikian dari saya. Jadi mohon maaf, saya kurang setuju kalau hukuman untuk mendisiplinkan anak itu nggak tepat sama sekali menurut saya. Demikian. Terus mungkin ada lagi? Bapak Ibu tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang menjawab setuju? Siapa tadi? Belia. Kenapa Belia? Menurut saya, hukuman juga bisa mendisiplinkan anak. Asalkan hukuman itu tidak memberatkan siswa, dan kita tahu anak pasti juga harus ditanya dulu. Kamu tahu kesalahannya di mana? Terus kemudian bagaimana caranya untuk tidak mengulangi lagi? Berarti di situ kan juga ada hal yang memang patut untuk membuat anak jadi betul-betul disiplin. Karena gini, kita kadang-kadang memang menuntut anak untuk paling tidak itu soft skill-nya itu disiplin, kemudian hal-hal yang lain, punya tanggung jawab. Karena nanti dalam hidup pun juga mereka itu yang dituntut, entah dengan masyarakat, entah di dalam kehidupan mereka bekerja. Disiplin itu penting. Kalau dia tidak dibiasakan untuk disiplin di dalam dunia kerja pun, di masyarakat pun juga semuanya sendiri. Jadi disiplin itu memang penting bagi saya, dan hukuman bisa berupa kayak misalkan juga teguran atau apa yang sekiranya tidak harus fisik bagi saya itu. Tapi saya juga akan senang jika anak-anak itu belajar dari awal. Mungkin memang kalau dari keluarga mungkin tidak, tapi paling tidak kita berusaha untuk mendisiplinkan anak-anak itu dengan cara-cara yang lain, tapi tidak harus dengan fisik. Terima kasih Bu Dia. Beliau kemudian berikutnya, setuju ataukah tidak pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan positif pada peserta didik? Gimana Bapak Ibu? Setuju. Kenapa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebetulnya awalnya itu adalah rewet itu adalah bentuk analisa perubahan mengubah perilaku menggunakan rewet itu dibagi dua, punishment dan reinforcement. Punishment itu hukuman, reinforcement itu ganjaran. Punishment dibagi dua, punishment positif dan negatif. Hukuman positif itu artinya adalah memberi reinforcement pada perilaku yang sebaliknya. Misalnya seorang yang suka, murid yang suka mengambil pulpen
banyak teman. Nah, punishment positif itu artinya memberi ganjaran ketika anak itu ada peluang mencuri tapi tidak diambil. Rada ruwet, caranya rada ruwet, tapi itulah yang awal dari hukuman itu sebetulnya bersumber dari reward. Reward itu dibagi dua ya, punishment dan reinforcement. Jadi saya setuju hukuman itu juga bisa untuk merubah perilaku. Cuma hukuman yang profesional. Contohnya anak nakal ketika diajar, keluar kamu ke kelas, keluar kelas, tapi tidak ada hubungannya dengan perilaku di dalam kelas, itu tidak profesional. Yang profesional harus ada hubungan dengan kegiatan di dalam kelas. Ibu aku roto, gak ketemu. Asal murah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Benar atau tidak? Benar? Tidak. Kenapa Pak? Tidak. Bapak Kepala Sekolah kita. Penghargaan ya, kalau kita kaitkan dengan tadi yang disampaikan Pak Bawi, jadi reward and punishment, jadi hukuman dan penghargaan, memberi penghargaan. Ya, penghargaan di sini kalau kita kaitkan dengan redaksi yang tertulis di sini itu adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi khawatir nanti ketika kita selalu memberi penghargaan ya, baik itu secara berupa barang atau non barang ya. Karena penghargaan itu bisa juga berverbal ya, pujian ya, reinforcement atau penguatan ya, bagus, itu juga merupakan reward ya, atau penghargaan. Tetapi kalau misalnya ini menjadi sebuah kebiasaan, apalagi berupa barang, itu akan membuat pola pikir siswa itu ketika dia melakukan hal yang positif, dan kita mungkin sebagai manusia lupa untuk memberikan reward, entah itu berupa pujian ataupun barang, itu akan secara psikis anak itu loh, aku kok kayaknya galau nanti jawab loh. Jadi memang bisa berdampak secara positif, tetapi dikhawatirkan kedepannya menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan di sini konotasinya yang negatif ya, menjadi sebuah keharusan ya, sebuah keharusan. Aku ini mesti ini kudu oleh gitu ya. Itu menjadi sebuah yang kontradiktif. Artinya akan menjadi sebuah sesuatu yang tidak bagus ya. Jadi kalau di sini statementnya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, bisa ya, bisa tidak. Artinya tidak selamanya kita memberi motivasi anak itu akan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Gitu saya kira. Terima kasih. Beliau plus untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya bertanya ini? Karena ini sering terjadi pada sekolah kita. Seharusnya hukuman itu tidak boleh dilakukan untuk peserta didik kita. Kenapa? Karena sebuah hukuman, apalagi kita berbicara kasar kepada anak, itu sama artinya kita melukai hati anak. Seorang anak itu mempunyai sebuah sakit hati. Bisa saya tanyakan di sini dulu, pernah Bapak Kepala Sekolah kita merasakan sakit yang berlarut-larut karena gurunya menghukum beliau? Ya benar Pak? Kenapa? Karena ketidakadilan aja. Nah, karena ketidakadilan itu sudah jelas dirasakan. Seandainya Bapak Ibu melakukan hukuman kepada anak, apalagi menghukumnya itu di depan temannya, pasti ada rasa malu, sehingga anak itu tidak akan berubah, tapi akan menjadi jadi seperti itu. Jadi kita boleh melakukan hukuman, tapi jangan sampai kita melakukan hukuman itu di depan guru atau di depan siswa yang lain. Itu nanti ada trik-triknya yang
Nanti akan saya bahas. Berikutnya, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau hukuman itu di depan halayak atau di depan guru atau di depan teman-temannya, itu juga tidak akan merasa nyaman bagi peserta didik kita. Jika mereka melakukan sesuatu, misalkan seperti yang saya alami, saya suruh ngepel, tapi apa yang terjadi? Mereka malah mengambil ember kelas itu, dikasih air yang banyak. Setelah itu saya datang, ayo dipel, dibersihkan, tapi nggak dibersihkan. Seolah-olah anak itu semakin menjadi. Karena apa? Karena saya menyuruhnya itu di depan teman-temannya dan saya memarahi di depan teman-temannya. Tapi bagaimana caranya? Kita itu harus mendekati anak itu. Kenapa melakukan seperti itu? Ya. Berikutnya sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi pelajar. Tidak. Karena untuk jenengan memberikan motivasi, misalkan menjawab ini benar, langsung dikasih kue, dikasih apa dan lain sebagainya, itu tidak membuat motivasi siswa. Karena apa? Ketika siswa menjawab itu pasti berharap mendapatkan sebuah imbalan. Seperti itu. Next. Coba buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, ya. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Silakan Bapak Ibu dikepal tangannya. Di dalam kepalan tangan Anda. Coba Anda mengepal sesuatu. Bayangkan bahwa Anda mengepal sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Coba yang satunya. Nah, teman Anda B bolehkah membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda? Ya. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Membuka? Dengan kalau ada uang baru membuka ya Bu ya? Nah yang lainnya? Adakah? Misalkan ini adalah rahasia pribadi kalian, jenengan, rahasia pribadi jenengan. Ada seseorang yang menginginkan mengetahui rahasia jenengan. Apakah jenengan akan membukanya belak-belakan? Tidak. Nah, siswa seperti itu. Siswa itu mempunyai kepribadian masing-masing. Siswa itu tidak memiliki sifat yang sama. Antara siswa satu dan siswa yang lainnya itu tidak sama sifatnya. Ada yang memiliki kepribadian dia itu cenderung pendiam, ada yang suka bercanda, ada yang jahil, ada yang banyak sekali kan ya. Terus untuk masalah-masalah pada siswa itu juga berbeda-beda. Maka oleh karena itu sebelum kita memberikan sebuah hukuman atau yang lainnya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu siswa itu seperti apa. Next. Guru mengontrol murid. Terus ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ada 4 teori ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai seorang guru itu wajib mengontrol siswa kita. Misalkan kayak kejadian kemarin, rokokan.
merokok langsung dihukum suruh apa-apa. Itu tidak boleh Bapak. Akan tetapi kita melihat kenapa anak itu merokok. Apakah ada masalah? Mungkin masalah keluarga, ataukah karena ikut teman-teman? Kita harus menyelidiki. Jangan semena-mena karena anak ini berbuat salah, maka kita akan memberikan sebuah hukuman kepada anak. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu Guru, ada rahasia di dalam guru yang tidak wajib anak-anak tahu. Ini harus diperhatikan. Ada rahasia di dalam guru yang tidak wajib anak-anak tahu. Misalkan ada perdebatan di dalam kelas kita, ada ruang guru. Ada salah satu guru, anak-anak ayo kita kerjakan, nanti saya dimarahin oleh guru ini, nanti saya diginikan. Tadi saya sudah bertengkar sama ini gara-gara kalian. Itu tidak boleh. Jadi kita berbicara kepada siswa itu harus memilah-milah. Jangan semua itu harus dibicarakan. Dan jangan semua yang ada, yang kita dapat, yang kita resap itu harus diberikan kepada siswa. Itu tidak boleh. Karena apa? Dalam sebuah rumah tangga itu ada beberapa hal yang harus dirahasiakan. Seperti itu ya. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang ini kita harus membicarakan kepada anak didik kita. Bagaimana caranya? Kita berbicara membuat anak itu merasa bersalah. Untuk mengakui kesalahan-kesalahannya. Kadang kita merasa emosi. Ya, merasa emosi. Tapi kita wajib mendengarkan alasan-alasan mereka. Jangan hanya, oh arek ini nakal, ya salah pasti nakal. Tidak. Anak ini nakal. Mungkin di Pak Kevin anaknya nakal. Tapi di Bu Indana anaknya tidak nakal. Untuk di Mbak Rida dia tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Tapi di Abahwin dia mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu kita perlu cari tahu kenapa anak ini seperti itu. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menginginkan sesuatu yang lebih baik, pasti Bapak Ibu harus, anak ini harus seperti ini, anak ini harus seperti ini. Ingat Bapak Ibu, seorang anak peserta didik itu bukan kertas putih bagaimana kita mencoretnya, tapi anak itu adalah bayangan semu bagaimana cara kita menebalinya. Jangan sampai menebalinya itu kita mencoret hasil bayangan semu itu. Next. Untuk step Erker mengatakan bahwa bila kita menginginkan membuat kemajuan berlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma anak, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, seperti yang dibicarakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Sebelum kita merubah anak, maka rubahlah diri kita sendiri. Ya, misalkan anak disuruh datang tepat waktu, tapi kita ke sekolah datangnya jam 7:30 atau jam 9. Apakah kira-kira bisa untuk merubah anak? Bisa? Gimana caranya? Bisa gagal. Oke. Nah, seperti itu. Bapak Ibu menyuruh anak-anak untuk selalu literasi. Tapi pernahkah Bapak Ibu di sini suka literasi? Misalkan membaca novel? Ada? Bapak Ibu berharap anak-anak selalu datang ke perpustakaan. Tapi kan di sini Bapak Ibu selalu menyisihkan waktu untuk ke perpustakaan. Nah, itu mindset kita.
itulah kita akan menggiring peserta didik kita untuk merubah sedikit demi sedikit, seperti itu. Ingat Bapak Ibu, semakin berkembangnya zaman, maka perubahan-perubahan dalam pendidikan itu semakin jauh. Jika Bapak Ibu tidak mau merubah Bapak Ibu sendiri untuk berubah menjadi yang lebih maju, maka Bapak Ibu akan ketertinggalan zaman dan akan mengajar seperti masa-masa dahulu, dan itu pun akan tertinggal jauh oleh peserta didik kita. Next. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol, stimulus respon, teori kontrol atau pilihan? Ini ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menengah atau kalah. Ini adalah stimulus respon. Berikutnya adalah teori kontrol atau pilihan. Untuk stimulus respon, kita mencoba merubah orang berpandangan sama dengan kita. Itu untuk teori kontrol atau pilihannya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebelum kita itu menyuruh peserta didik kita untuk berubah, maka kita sendiri yang mencari menjadi contoh pada peserta didik. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, seandainya anak memiliki sebuah kesalahan, jangan kita memvonis anak ini nakal. Pasti mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri kenapa anak itu melakukan sesuatu. Ini ada 5. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kira-kira yang mana yang merupakan suatu keyakinan kelas? Tertib. Iya, benar sekali. Tertib. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu ada 5 itu yang ada pada kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol kita ada menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk menghukum, kita boleh menghukum siswa, tapi ya tadi, jangan sampai kita menghukumnya itu di depan teman-temannya atau di depan guru yang lain. Karena apa? Itu membuat siswa kita cenderung untuk melakukan dan lagi seperti itu, bahkan membuat siswa kita merasa sakit hati. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu boleh menghukum, tapi bukan hukuman fisik yang bisa menuntun siswanya. Berikutnya, membuat rasa bersalah. Peserta didik itu kita buat supaya dia itu merasa bersalah akan kesalahannya yang mereka lakukan. Yang berikutnya, kita menjadi seorang teman. Jadi kita itu menjadi seorang teman untuk peserta didik kita. Bagaimana? Kita menjadi teman, tapi kita harus ada batasnya. Jangan sampai kita menjadi teman kepada mereka sehingga mereka itu istilahnya dalam bahasa Jawanya itu lama, berani kepada kita, sehingga dia itu tidak menghargai kita sebagai seorang guru. Tidak boleh sampai seperti itu. Jadi kita jadi teman tapi ada batasannya. Berikutnya, memantau. Kita tidak boleh melihat anak itu. Misalkan, Pak Kevin, oh Kevin ini nakal. Jangan melihat anak ini nakal dan nakal selamanya akan nakal. Tidak. Tapi kita pantau. Kita lihat untuk Pak Kevin di materinya Bukit bagaimana.
Di materinya Bu Ira bagaimana, di materinya Bu Lia bagaimana, sifatnya kepada Bu Lia seperti apa, itu harus kita pantau. Jadi kita tidak boleh melihat anak ini nakal dan seterusnya menjadi nakal, itu tidak boleh. Kita harus memantau anak ini. Adakah perubahan, adakah sifatnya ini sama ini tidak sama, itu harus kita pantau. Dan kita harus mengintrospeksi diri, kenapa saya kok seperti ini sama anak ini, kenapa anak ini seperti ini kepada saya, itu harus kita gali. Berikutnya menjadi manajer. Nah, dari ini adalah pokoknya kita itu menjadi sebuah manajer dalam pendidikan itu. Kita harus bagaimana dengan manajer? Kita harus menjadi orang yang bisa memimpin pendidikan ini lebih baik. Seperti itu. Jadi bukan hanya manajer itu untuk kepala sekolah ya, tapi manajer pendidikan di dalam kelas itu adalah Bapak Ibu guru. Jangan sekali-kali Bapak Ibu guru mengecam anak ini nakal, tapi Bapak Ibu guru harus mengetahui bagaimana caranya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Next. 5 posisi kontrol tadi. Next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut saja ya. Next. Nah, perbedaan hukuman dan konstitusi itu hukuman berbeda ya Bapak Ibu. Ini ada anak membenci kedisiplinan, anak harus menghargai. Jadi hukuman itu jika Bapak Ibu menghukum sesuatu, anak itu akan membenci apa yang Bapak Ibu lakukan. Tapi jika konsekuensinya apa, maka anak itu akan menyukai tentang apa yang Bapak Ibu terapkan. Next. Ini ada identifikasi sukses kedisiplinan, ada negatif, netral, dan positif. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Abalin, ini tadi ya. Ada negatif, netral, dan positif. Ini ada identitas gagal dan identitas sukses pada disiplin positif. Tadi kan Abalin bertanya, adakah disiplin negatif? Ada. Ini buktinya. Kalau disiplin negatif itu membuat anak itu tidak sukses, akan membuat anak kecenderungan itu merasa, oh, aku loh bener, aku seperti ini. Apa misalkan bajunya dikeluarkan, dihukum, dia sakit hati karena dia malu, pasti dia akan menjawab, alah nggak apa-apa, biarin saya keluarkan malah keren. Itu akan membuat apa? Kegagalan pada peserta didik. Tapi beda dengan disiplin positif. Kalau disiplin positif itu akan membuat anak lebih sukses lagi. Seperti itu Abawin, bisa diterima Bah? Next. 9 ciri restitusi itu ya Bapak Ibu, ada bukan untuk salah satu, namun untuk belajar dari kesalahan, terus memperbaiki hubungan, tawa pada bukan paksaan, terus restitusi, dan sampai yang terakhir itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita harus meyakinkan peserta didik kita kalau melakukan kesalahan itu kita benahi dengan pelan-pelan, tidak langsung kita salahkan, seperti itu ya. Next. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah trik untuk menyadarkan seorang anak-anak yang di luar nalar, yang melakukan kesalahan ketidakdisiplinan. Ada validasi kebutuhan, ada meyakinkan keyakinan atau metabolisme identitas. Next. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini adalah salah satu segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga buat salah. Kita pastikan bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Bapak atau Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, ini kalimatnya yang seharusnya kita gunakan ketika ada seseorang yang sedang melakukan sebuah kesalahan, akan tetapi tidak mau mengakui kesalahannya. Jadi kita mainnya itu bukan dengan sebuah kekerasan, tapi bermain hati ke hati dengan suatu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Next. Berikutnya, membantu murid mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melalui kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya itu sampai kesenangan atau bertahan hidup. Itu termasuk validasi kebutuhan. Itu kan contohnya ya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dan lain sebagainya itu ya. Lanjut. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melibatkan kesalahannya hubungannya dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya itu ya. Next. Itu sudah selesai Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan mungkin? Menyampaikan guru adalah yang memimpin. Mohon maaf, bagi saya kalau manajer berarti guru adalah sebagai pengelola, manage. Jadi kita juga harus melayani siswa, melayani misalnya apa ya, dalam hal pendidikannya, dalam hal mungkin ada masalah-masalah yang berkaitan dengan temannya, dengan keluarga, kita bisa membantu. Ini mengelola kelas. Saya itu manajer, jadi sebagai pengelola, manage, melayani. Jadi bukan sebagai pemimpin. Karena kita kalau memimpin nanti kita punya kuasa dengan kelas itu. Gitu. Tepuk tangan untuk dia. Mau ditanggapi oleh Bapak Kepala Sekolah ini. Sudah mungkin waktunya kita sudah pulang. Mungkin ada pertanyaan lagi. Meskipun jajan ini karena jiwaku entek, jadi pertanyaan ini kan saya kaget. Pertanyaan saya ini Bu, terkait dengan menanamkan budaya positif pada sekolah kita. Ngapunten, saya juga butuh indikator-indikator, mungkin ide-ide juga dari panjenengan selaku tadi menyampaikan perihal budaya positif di sekolah kita, terutama untuk anak peserta didik kita. Mohon maaf, untuk mereduksi, mengurangi istilahnya tingkat kenakalan mereka, bahwa memang kenakalan bukan bersumber dari anak itu sendiri kan, begitu kan Bu, jadi bisa dari lingkungan dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya Bu, mungkin panjenengan punya trik, ide ataupun gagasan yang terkait dengan menanamkan budaya positif. Selain di sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif, yaitu senyum, sapa, salam dan sebagainya, kemudian pendekatan spiritualnya melalui kegiatan salat duha, kegiatan istighosa dan sebagainya, kemudian pendekatan melalui bakat minat, yaitu disibukkan anak-anak dengan kegiatan ekskul yang positif dan sebagainya, kemudian ada kegiatan project P5 dimensi pada bangunlah jiwa raganya, kemudian mendatangkan narasumber dari BNN atau mitra kerja kita. Mohon maaf, ini untuk mereduksi supaya anak-anak kita tidak terlalu nakal, butuh perhatian sebenarnya untuk mengurangi tiga dosa besar yaitu intoleransi, perundungan dan pelecehan seksual. Monggo Bu Ade, kami selaku kesiswaan butuh masukan dari panjenengan. Terima kasih. Kembali kasih. Saya Pak Yupi. Iya, tidak. Gini Pak Yupi ya. Sebenarnya kalau untuk melihat itu ada beberapa yang perlu kita
bicarakan kepada siswa, ada beberapa yang tidak perlu kita bicarakan kepada siswa. Seperti pada perundungan, kita tahu bahwa jika kita menghukum seseorang itu salah, tapi melihat hukumannya itu seperti apa. Dan kita tidak perlu membicarakan kepada siswa kita, anak-anak, kalau ada guru kalian yang menempeleng kalian, yang menghukum kalian, silakan kalian lapor ke polisi. Mohon maaf nih, itu tidak boleh dikatakan kepada siswa, Pak. Kenapa? Itu membuat anak-anak semakin melonjak kenakalannya. Karena apa? Ketika hal itu kita lakukan, pasti anak itu kalau kita berbicara, nak sini, ayo bantu, ayo masuk sini. Lapo Pak, lapo sampean. Pasti semacam itu akan terjadi. Dan pasti akan melonjak kenakalannya kepada anak-anak. Karena apa? Karena ada beberapa guru yang mencoba melakukan disiplin positif, ada hal yang seharusnya kita lakukan kepada siswa itu tidak usah kita bicarakan. Jadi itu hanya untuk diri kita saja. Kalau anak ini nakal, kalian harus, kalau ada yang seperti ini kamu harus lapor ke polisi. Mohon maaf ya Pak, itu tidak perlu. Terus kita harus kolaborasi sesama guru, sesama BK, kepala sekolah. Kita harus kolaborasi Pak. Misalkan seperti contohnya ini Kopek itu adalah anak yang nakal, dikatakan nakal, tapi kita tidak boleh mengatakan Kopek ini nakal. Kenapa? Karena seseorang anak itu sudah ada asirannya Pak. Jika anak lahir itu bukan kertas putih, akan tetapi anak lahir itu adalah kertas yang sudah ada coretannya, tapi coretannya itu tidak hanya samar-samar. Bagaimana caranya? Kita hanya menebali coretan yang ada pada anak itu. Ibarat seperti itu. Jadi kita itu harus menuntun anak, gitu Pak. Misalkan Kotip itu sukanya merokok. Merokoknya gimana? Jangan tahu datang. Kotip datang merokok. Misalnya, katanya kenyataan. Misalkan, jangan langsung memention Kotip arek iki lho rokokan pakai seragam, orang kira arek iki berubah. Semacam itu tidak boleh Pak. Tapi kita harus mengetahui, diajak ngomong, Kotip, nak, kenapa kamu rokok anak? Saya ikut teman-teman Bu, misalkan, kenapa kamu harus ikut teman-teman nak? Biar bahagia. Biar bahagia, biar masuk circle. Jadi kita itu tidak boleh bilang Kotip iki nakal, mas saya apa Kotip iki nakal, orang kira iso berubah. Jangan mindset seperti itu, tidak boleh Pak. Jadi kita itu harus berkolaborasi, harus bekerja sama untuk meyakinkan anak-anak yang biasanya menyeleweng, yang membuli temannya, yang diam-diam gitu langsung tangannya cuil gitu. Tidak boleh Pak, kita tidak boleh mengindiminasi seseorang itu bahwa anak itu nakal, itu tidak boleh. Pasti ada sebab dan akibatnya. Pasti anak itu Bu, saya itu loh Bu, begini itu loh Bu, gara-gara ini Bu, saya diajak ini, pasti itu ada. Dan ketika kita sudah mengetahui satu titik, disitulah kita memperbaiki mereka dengan berlahan. Seperti Pak? Bisa diterima? Ada lagi? Bu, saya tidak setuju dengan, tetapi selama nanti proses kehidupan itu pasti ada coretan. Itu ada teori masing-masing Bu. Itu ada teorinya. Teorinya masing-masing. Jadi ketika jenengan ada teori behaviorism, kemudian negativism. Ya pandangan aja yang dirty mind. Kalau saya kan selalu clean mind. Jadi itu ada teorinya masing-masing Ibu. Ada yang mengatakan anak lahir dalam seperti kertas putih. Jadi abang hijaunya apa jari singelir kan gitu. Ada juga ini sama-sama. Memang iya, pada hakikatnya anak itu lahir itu sak jari ono tulisannya, ono caretane cuma ndak ketok.
Gitu loh. Tergantung sing beli, ditebeli sing api apa enggak, gitu loh ya. Jadi seperti itu ada teorinya masing-masing ibu ya. Itu ya, tenang Kak Belan itu ini jawab Belan. Terus Pak Yudi, tadi yang dikatakan saya sepakat dan ini membuat saya optimis bahwasanya ke depan SMP 2 Jatiroto akan jauh lebih baik. Tepuk tangan untuk SMP 2 Jatiroto. Cuman saya tambahin saja. Sebetulnya tadi itu ada yang lupa dari Bu Adis. Saya tidak mengerti salah. Ada yang lupa yang sebetulnya sudah disampaikan di awal. Apa? Loh, arek katanya ngubah arek, lek arek dhewe gak berubah. Piye? Tadi kan disampaikan, budaya positif itu dimulai dari kita sendiri. Itu loh. Jadilah sebuah suri tauladan yang baik. Makanya berulang kali saya bilang dong, monggo yang mau merokok silakan pakai yang sana, kan gitu. Itu bagi saya sebuah win-win solution, solusi yang sama-sama menyenangkan. Saya tidak mungkin mengkat Pak Otet, Pak Bagus, Pak Ayus, apa Win, jangan merokok di sekolah. Ya kecut lambe. Oh, saya pernah merasakan seperti itu. Lah ya apa caranya nang tengah-tengah, yaitu tadi difasilitasi sebuah tempat sing gak ketok arek, sing jenengan iso ongkang-ongkang, iso ngrasani kalau ngedul gitu. Betul kan ngrasani. Otek ku senengane rokokan gitu kan ya. Itu ya. Jadi artinya Bapak Ibu, kita harus menjadi contoh dulu. Kalau kita ingin membudayakan disiplin yang positif itu tadi, ya, pendekatan tanpa ada ancaman, pendekatan tanpa ada reward. Kon golek sholat, kon tak kei permen. Lah terus waktu ketika dia sholat, kenapa? Karena nggak dikasih permen. Itu loh. Itu juga disiplin yang negatif. Ya apa caranya supaya disiplin positif tercapai? Itu tadi menjadi sebuah kebutuhan. Itu ya. Menjadi sebuah budaya. Budaya apa ya? Budaya positif itu tadi. Balik mana namanya? Kuno. Itu ya. Ada lagi. Katanya Bu Nur. Tepuk tangan untuk Bu Hadir. Wah. Saya ingin ini berulang kali saya sampaikan di setiap laporan Pak Samsul Hadi, istrinya Bu Is Indayati. Setiap kami melakukan sebuah diseminasi kah, workshop kah, bimtek kah, itu mesti di endingnya beliau mengatakan sebagus apapun sebuah pelatihan, tetapi tidak diimplementasikan dalam lapangan, di lapangan tidak akan pernah bagus. Ya, jadi diseminasi yang bagus adalah diseminasi yang diterapkan di tingkat lapangan, dalam ini adalah di sekolah dan kelas. Itu saja closing statement dari saya. Terima kasih. Sudah Bapak Ibu, bisa diterima Pak Yudi sama Bu Dia? Demikian Bapak Ibu dari materi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya mencermati pesan terakhir dari desiminasi ini, bahwasanya desiminasi yang bagus atau yang berhasil adalah desiminasi yang langsung dipraktekkan. Mudah-mudahan dan insya Allah kami mempraktekkannya Bu Ade. Baik, demikian desiminasi budaya, desiminasi budaya positif sampai lupa ya. Demikian kegiatan desiminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Jatiroto. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.